Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajendra Huas Majid Anturio, absen 30 dari kelas 10 PPLG 3. Saya di sini berkelompok dengan Ataya Fatih Akila, absen 6 dari 10 PPLG 3. Di sini kita membuatnya terpisah karena tidak memungkinkan untuk menjadikannya menjadi barengan gitu satu video. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi Python sama fungsi for loop di Python. Yang pertama yaitu apa Python function. Function dalam Python berguna untuk menjalankan sebuah blok berisikan script Python yang berfungsi untuk menjalankan suatu teks tertentu. Sebuah function dirancang untuk menerima atau tidak menerima sebuah input dan mengeluarkan sebuah output atau task. Mengapa bisa menerima ataupun tidak menerima sebuah input, tapi bisa mengeluarkan output? Karena function sendiri itu dirancang untuk menjalankan sebuah perintah dan menyederhanakan script di mana perintah tersebut dapat memiliki sebuah input variabel ataupun tidak. Kemudian ada sintak Python function. Dalam penulisan sebuah function selalu diawali dengan kata def, diikuti dengan nama fungsi tersebut. Misal fungsi def fungsi dalam kurung apa gitu. Terus contoh di atas adalah penulisan sebuah function yang tidak membutuhkan sebuah input. Function tersebut diawali dengan def, lalu nama fungsi, lalu diikuti dengan tanda kurung. Input dapat dimasukkan ke dalam tanda kurung ini. Namun karena contoh program di atas hanya untuk mengeluarkan teks, maka kita tidak membutuhkan input apapun. Terus contoh Python function yaitu ini ada beberapa, itu def function dalam kurun print, ini hanya untuk mengeluarkan tampilan tulisan. Kemudian outputnya ini adalah fungsi, sama ini juga sama. Kedua cara di atas ini, yang ini dapat digunakan untuk mengeluarkan output dari sebuah function. Selain dari cara pemanggilan output, kita juga dapat menggunakan perintah return di dalam sebuah function untuk menyatakan output yang ingin dikembalikan. Berikut contohnya. Def function variable ini adalah fungsi, return variable, fungsi dalam kurung. Outputnya jadi ini adalah fungsi, tanda petik. Sama saja, selain kita perlu mengetahui bagaimana caranya untuk mengeluarkan sebuah output ataupun task dari sebuah function, kita juga akan mempelajari bagaimana caranya memberikan input ke dalam sebuah function. Cara yang pertama yaitu positional arguments, yaitu jenis ini yang umumnya ditemukan di berbagai function karena mengikuti posisi dan peletakan dari setiap inputnya. Contohnya itu def positional underscore argument dalam kurung a, b titik 2, print dalam kurung f tanda petik 2, ini inputan kurung kurawal b tanda petik 2 dalam kurung, print kurung buka f tanda petik 2, sedangkan ini inputan kurung kurawal a kurung kurawal tutup tanda petik tutup ya. Positional underscore arguments dalam buka kurung tanda petik a tanda petik koma tanda petik b tanda petik tutup kurung. Output ini adalah inputan b, sedangkan ini inputan a. Yaitu walaupun di dalam function inputan variabel b dipanggil lebih dulu, namun function tetap mengikuti posisi variabel yang dipanggil. Kemudian ada keyword argument. Jenis input function ini menyatakan input di dalam sebuah variabel sehingga posisi input bisa dituliskan secara acak. Berikut contoh penulisan keyword argument. Def keyword underscore argument dalam kurung a, b titik 2, print dalam kurung f tanda petik ini inputan kurung kurawal b tanda petik 2. Seperti ini dalam penulisan di atas. Apabila kita mengacu pada positional arguments, maka inputan b akan dipanggil sebagai inputan a. Namun karena kita memberikan keywords dalam kurung b sama dengan b,
maka ini menyatakan bahwa kita memberikan function tersebut bahwa nilai variabel b adalah b. Hal ini membuat lebih fleksibel apabila kita membutuhkan untuk penulisan banyak input, namun kita akan perlu mengetik lebih banyak. Yang ketiga adalah default arguments. Jenis input ini merupakan gabungan dari positional arguments dan keywords argument. Jenis function ini mendefinisikan nilai variabel apabila programmer tidak memasukkan input sesuai variabel yang ditentukan. Berikut contoh penulisannya. Jadi adalah default arguments seperti ini. Outputnya menjadi A merupakan inputan pertama, sedangkan B merupakan inputan kedua. Pada jenis input di function ini kita pun bisa menyatakan sendiri input B. Input B-nya apabila kita tidak ingin menggunakan nilai default pada function berikut. Contohnya seperti ini, nanti outputnya yaitu A merupakan input pertama dan B merupakan sebuah huruf, seperti itu. Pada contoh di atas kita mendefinisikan sendiri nilai B dalam input function yang kita panggil. Function akan otomatis mendetek input baru ini untuk menggantikan input default yang sudah ditentukan sebelumnya. Jenis function ini membantu kita untuk memudahkan penulisan karena sudah ada di define sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah variable length arguments, yaitu jenis function. Pada function ini menggabungkan ketiga model input function sebelumnya. Jenis penulisan input pada function ini yaitu programmer hanya perlu menuliskan the function dalam kurung sama tanda bintang ya, args, ataupun the function dalam kurung bintang 2 quarks. Dalam penulisan args memiliki arti argumen, sedangkan quarks merupakan keyword argument. Simbol bintang yang diikutinya menandakan wildcard yang dalam pemrograman dapat diartikan sebagai seluruhnya. Untuk args menggunakan satu bintang, sedangkan quarks menggunakan 2 tanda bintang. Oleh karena itu kita dapat diartikan bahwa the function dalam kurung bintang args akan mengambil seluruh nilai dalam input mengikuti posisi yang sudah ditentukan sebagai variabelnya. Perhatikan contoh the function args berikut. The variable underscore length args x sama dengan tanda petik koma titik join y for y in args return x. Variable underscore length pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, outputnya menjadi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pada contoh di atas dapat dilihat bahwa kita menggunakan fungsi looping dengan join di dalam function untuk membantu mengeluarkan tiap inputan yang memisahkan oleh tanda koma. Menggunakan bintang args, kita mengembalikan tiap variabel input dengan posisi yang sama dan tidak ada yang berubah. Input bintang args bertindak seperti array dan akan dikeluarkan satu persatu dalam looping layaknya array. Kita akan melihat contoh lain menggunakan bintang 2 quarks sebagai berikut, yaitu the variable underscore length bintang 2 quarks x sama dengan tanda petik titik join y for y in quarks return x. Variable length pertama sama dengan pertama, kedua sama dengan kedua, ketiga sama dengan ketiga, keempat sama dengan keempat. Outputnya menjadi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada contoh di atas, dengan fungsi join dan looping yang sama, kita memanggil masing-masing variabel yang berupa keyword satu persatu. Dan kita memberikan kita keluaran yang mirip dengan keluaran menggunakan bintang args. Dengan menggunakan quarks, kita mengembalikan tiap variabel input dengan keyword yang sesuai dan bertindak layaknya model data tuplet. Dengan metode variable length kita juga dapat menggabungkan metode input biasa bintang args dan double bintang quarks menjadi satu. Kemudian namun karena kita menggunakan metode bintang args di dalamnya, maka posisi meletakkan input harus sesuai berikut contohnya, yaitu seperti ini. Pada contoh di atas kita menyatakan 3 buah input pertama yaitu A, B, dan C. Namun dapat dilihat karena kita hanya memanggil variabel A dan B, A, B saja, dan maka ketika kita memberikan input A sampai G, C tidak dipanggil karena function menganggap 3 input pertama sesuai posisi merupakan input yang kita define sendiri. Input keempat sampai input sebelumnya keyword arguments akan dianggap sebagai bintang args, lalu selebihnya akan dianggap sebagai
bintang 2 quarks. Kemudian function memiliki banyak kegunaan dan sebagai cuplikan dari skrip Python, maka kegunaannya sangat luas dan tidak terbatas. Selain menerima input dan mengeluarkan output, Python juga memiliki fitur lain, yaitu mengeluarkan nested function dan juga dapat memunculkan dokumentasi yang mempermudah pembacaan kegunaan function. Nested function adalah sebuah function dalam sebuah function. Perhatikan contoh berikut. Jadi def fungsi underscore pertama sama dalam kurung a sama dengan input. Print dalam kurung ini adalah fungsi pertama. Def seperti ini akan menjadikan output, yaitu ini adalah fungsi pertama dari ini. Kemudian ini adalah fungsi kedua dari mana? Dari ini. Kemudian input dari ini. Kemudian in dari mana ya? In kayaknya dari sini juga deh. Maaf, saya kurang paham dengan Python karena baru diajarin. Kemudian pada contoh di atas kita memiliki 3 buah function di sini. Function utama adalah function underscore pertama yang akan mengeluarkan fungsi underscore kedua dan fungsi underscore ketiga, yang nilainya ditentukan dari inputan nilai fungsi pertama. Karena fungsi underscore pertama akan mengembalikan nilai fungsi kedua a dan fungsi underscore ketiga a, maka kita akan lihat masing-masing fungsi. Fungsi underscore kedua akan mengembalikan nilai a apabila a sama dengan input. Oleh karena itu kita sudah tahu bahwa nilai fungsi underscore kedua a adalah input pada fungsi underscore ketiga bila a bernilai input. Maka kita hanya mengembalikan 2 digit pertama dari a, yaitu in. Fungsi pertama akan mengembalikan input sebagai nilai dari fungsi kedua a dan in sebagai nilai dari fungsi ketiga a. Sehingga bila kita print masing-masing fungsi underscore 2 dan fungsi underscore 3, kita akan mendapatkan nilai input dan in beserta tulisan ini adalah fungsi pertama dan ini adalah fungsi kedua yang menyertai masing-masing fungsi pertama dan fungsi kedua. Nested function ini dalam aplikasinya memang sulit untuk dipahami, namun sangat berguna apabila kita perlu memanggil beberapa fungsi yang sama berulang kali ke dalam sebuah text function. Kemudian ada cara membuat dokumentasi function. Python sendiri memiliki beberapa function dan library sendiri yang telah dibuat oleh banyak orang dikarenakan bahasa pemrograman ini bersifat open source. Namun tidak semua function bawaan Python dapat dipakai begitu saja. Terkadang programmer perlu membuat function yang khususnya untuk membantu dalam task yang dikerjakannya. Untuk itu, function yang dibuat pastinya khusus atau hanya bisa dipakai oleh sebagian orang saja. Apabila function jenis ini akan didokumentasikan dalam situs repository seperti GitHub, sebagian besar programmer menaruh definisi dan penjelasan untuk menjelaskan lebih jelas apa tujuan dan fungsi dari function tersebut. Kita juga dapat meletakkan penjelasan atau bisa kita sebut dokumentasi dalam function itu sendiri. Berikut contoh tulisannya, yaitu ada def add num dalam kurung a, b titik 2. Fungsi ini bertujuan menghasilkan nilai perjumlahan dari 2 input yang diberikan. Jadi sama aja kayak pertambahan ini. Jadi tanda kutip 3 kali di atas yaitu disebut docstring akan merupakan sebuah string panjang yang biasa dipakai programmer untuk menyatakan string yang sangat panjang, bisa lebih dari 1 kalimat. Docstring tersebut juga berfungsi layaknya berbagai dokumentasi kita dalam function. Untuk memanggil docstring tersebut, kita tinggal memanggil function tersebut menggunakan fungsi help dalam kurung dalam dan tutup kurung titik. Selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu tentang materi loop atau perulangan. Ya, selanjutnya adalah materi perulangan atau yang sering disebut juga looping. Adalah proses yang memungkinkan Anda untuk mengeksekusi serangkaian instruksi secara berulang-ulang dalam kondisi tertentu terpenuhi. Dalam Python, terdapat beberapa jenis perulangan yang umum digunakan, yaitu perulangan for digunakan untuk serangkaian instruksi setiap item dalam urutan seperti list, tuple, string, atau bahkan range. Anda juga bisa menggunakan range untuk menggunakan perulangan sejumlah tertentu kali.
Kemudian ada perulangan while. Dengan while digunakan untuk mengeksekusi blok code dengan kondisi tertentu benar. Perlu diingat bahwa perulangan while ini dapat mengakibatkan perulangan tak terbatas. Jika kondisi tak pernah menjadi false, oleh karena itu pastikan kondisi akhirnya akan mencapai false untuk menghindari loop tidak terbatas. Yaitu terus ada pernyataan break. Pernyataan break digunakan untuk menghentikan eksekusi perulangan bahkan jika kondisi loop masih benar. Yaitu seperti ini. Kemudian pernyataan continue. Pertanyaan continue digunakan untuk melanjutkan ke iterasi dalam berikutnya dalam perulangan melewati bagian-bagian dari blok perulangan yang tersisa. Yaitu adalah for, ini seperti ini kodenya. Kemudian ada perulangan bersarang atau nested looping. Anda dapat menempatkan satu perulangan di dalam perulangan lainnya untuk melakukan operasi yang lebih kompleks. Seperti ini, for I in range 3 dalam kurung 3, for J in range 2, print F nilai I. Seperti ini. Perulangan adalah konsep penting dalam pemrograman karena kemungkinan kita untuk mengeksekusi blok code secara berulang sesuai kebutuhan. Dengan menggunakan perulangan dengan bijak, Anda dapat menangani berbagai tugas yang memerlukan literasi atau pengulangan dengan efisien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, materi Python, yaitu ada function dan looping yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.